Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fikih di channel Pejuang Anxiety Official. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat dalam menjemput kesembuhan. Sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe channel Pejuang Anxiety Official, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya di bawah, dan jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan jika saya ada upload video terbaru yang pastinya akan selalu membahas masalah anxiety. Nah teman-teman, sebenarnya perlu atau tidak kita melakukan konsultasi ke psikiater maupun psikolog ya, dalam hal ini untuk membantu kita menyembuhkan gejala gangguan kecemasan yang kita miliki. Nah, bagi saya pribadi, jika kecemasan kita itu sudah terlalu sulit untuk kita kontrol gitu ya, sudah terlalu berlebihan, bahkan sampai pernah mengalami panic attack yang sering gitu ya, atau kita sudah sampai tidak berani keluar rumah gitu, bahkan kerjaan kita, sekolah kita, kuliah kita itu banyak terabaikan gitu, atau bahkan ada yang sampai keluar dari pekerjaannya hanya gara-gara gangguan kecemasannya gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini saya rasa itu sudah dibutuhkan ya untuk mendatangi psikiater maupun psikolog gitu ya. Tapi di dalam video ini saya hanya akan fokus kepada pembahasan tentang metode penyembuhan anxiety melalui psikiater. Karena saya juga pernah menjalani terapi dengan psikiater. Jadi setidaknya saya lebih paham dan mengerti tentang pengobatan yang diberikan psikiater daripada psikolog ya. Karena begini, saya tidak mungkin akan membahas sesuatu hal jika saya tidak paham dan mengerti. Karena hanya akan memberikan informasi yang salah kepada teman-teman semua. Nah, oke, kita kembali kepada pembahasan kita. Kenapa kita perlu untuk berobat ke psikiater? Di sini saya akan mencoba memberikan penjelasan secara jelas kepada teman-teman semua agar kalian itu mudah untuk memahaminya. Gangguan kecemasan itu adalah gangguan mental atau psikologis. Ini artinya ada masalah pada kejiwaan kita. Bukan artinya orang yang menderita gangguan pada kejiwaannya bisa dikatakan dia itu gila gitu. Enggak. Jadi dokter ahli kejiwaan atau psikiater itu pasiennya bukan hanya orang gila saja sebenarnya, melainkan ya seperti kita-kita ini gitu, yang memiliki gangguan kecemasan, yang mengalami depresi, bipolar, atau skizofrenia atau yang lain-lain lah ya. Itu tugasnya dokter ahli kejiwaan gitu. Saya udah menjelaskan juga ke teman-teman yang bertanya kepada saya juga melalui Facebook ataupun Instagram maupun YouTube gitu ya. Saya juga bertanya kepada mereka, kenapa teman-teman sih tidak mau mencoba untuk berkonsultasi ke psikiater gitu? Karena kan ini kondisi juga udah parah gitu ya, karena mau serba takut, serba cemas, semua serba ditakut-takutin gitu ya, serba dipikirin, overthinking lah segala macam. Jadi nggak mungkin gitu orang gila dibawa ke rumah sakit, orang gila dibawa ke praktek dokter, yang ada apa? Malah bakalan diacak-acak gitu kan gitu. Tapi kalau kita kan nggak mungkin gitu, kita ini masih waras gitu, masih baik-baik aja gitu. Hanya ada masalah pada psikologis, ada masalah pada kejiwaan kita gitu ya. Nah, yang kedua adalah masalah takut akan ketergantungan obat. Nah, ini banyak juga yang menjelaskan ke saya gitu tentang alasan mereka kenapa mereka tidak berani untuk pergi ke psikiater. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu nih maksud obat yang digunakan di sini. Obat yang biasa digunakan oleh psikiater itu ada 2 jenis dalam menerapi kita ya. Di antaranya obat antidepresan dan anti cemas gitu ya. Ini gunanya untuk apa sih? Gitu. Obat ini di sini berperan
untuk menurunkan tingkat kecemasan. Dan obat antidepresan ini berperan untuk membantu menghilangkan gejala-gejala fisik yang kita rasakan selama ini karena kecemasan kita, dan bisa membantu merubah mood, suasana hati gitu ya. Yang tadinya mungkin males, takut kemana-mana, terus males mau ngapa-ngapain, atau ada yang murung terus-menerus, bisa berubah menjadi semangat dan bisa membantu kita untuk beraktivitas seperti biasa gitu ya. Nah, biasanya obat-obatan ini ya digunakan dengan harapan untuk mampu menurunkan gejala-gejala atau sensasi-sensasi fisik yang dirasakan pasien tadi ya. Jadi intinya kita harus disiplin dan rajin untuk mengikuti instruksi dari dokternya gitu ya. Jika saatnya kontrol, ya kita harus kontrol kembali. Dokter akan melihat, ya di sini dokter itu akan melihat perkembangan demi perkembangan kita. Nah, jika kita sudah mampu untuk mengontrol kecemasan kita, sudah mampu untuk berpikir lebih positif, kemudian sudah banyaklah kemajuan gitu. Nah, maka penggunaan obat ini akan dikurangi secara bertahap oleh psikiater gitu ya. Jadi dengan harapan turunnya tingkat cemas, kita mampu menciptakan pikiran positif dan mampu untuk merubah mindset kita untuk menjadi lebih baik. Nah, jika kalian masih diselimuti rasa cemas ya, yang berlebihan tentunya, bahkan sampai ada yang membuat kondisi lambungnya semakin parah gitu akibat kecemasannya, ini pasti akan sangat sulit untuk mengendalikan kecemasan itu, dan pasti akan sangat sulit untuk menciptakan pikiran-pikiran yang positif ya. Jadi untuk teman-temanku semua ya, jangan pernah takut ya, jangan pernah takut. Jika kalian rasa kecemasan kalian saat ini sangat sulit sekali kalian kendalikan gitu ya, atau bahkan sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, mengganggu aktivitas gitu, gak ada salahnya kalian mencoba untuk berkonsultasi dengan psikiater, atau bahkan kalian mau melakukan konseling dengan psikolog. Itu adalah jalan yang tepat gitu ya, agar semua kecemasan kalian ini, apa yang kalian rasakan selama ini tuh bisa menjadi lebih baik gitu ya. Kondisi kalian bisa menjadi lebih baik gitu, ada perkembangan gitu ya. Intinya teman-teman itu harus tetap semangat ya, jangan pernah menyerah, jangan selalu overthinking, jangan selalu menduga-duga, menerka-nerka. Jadi agar kondisi kita juga semakin baik, hindari kata jangan-jangan gitu ya. Karena kalau mengikuti kata jangan-jangan ini yang paling bahaya, sama dengan kita menerka-nerka gitu ya. Jadi semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol like-nya dan di-share ke teman-teman semua. Demikian, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih atas supportnya. Salam sehat, Vicky out.